Rekan-rekan mahasiswa ilmu komunikasi yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar bersama tentang analisis narasi atau analisis naratif. Teman-teman yang berbahagia, tentu teman-teman pernah, sekali lagi teman-teman pernah mendengar cerita tentang kancil dan buaya. Ceritanya adalah kancil berusaha menyeberangi sungai. Karena sungainya terlalu lebar, kancil tidak bisa menyeberang. Di saat yang bersamaan ada sekelompok buaya yang ingin memakan kancil. Kemudian kancil meminta buaya untuk berjajar, dan kemudian kancil meloncat dari satu punggung buaya ke punggung buaya yang lain. Akhirnya kancil bisa menyeberangi sungai. Apa yang didengar oleh kita dari cerita kancil dan buaya inilah struktur narasi. Nah, makanya narasi itu awalnya sering diasosiasikan dengan cerita atau dongeng. Namun pada perkembangannya, analisis narasi bisa digunakan untuk menganalisis tentang pemberitaan. Asal kata narasi itu dari bahasa Latin nare, yang artinya membuat tahu. Dengan demikian, analisis narasi itu berarti kita berusaha untuk memberi tahu. Namun tidak semua informasi adalah narasi. Bandingkan ini. Yang sebelah kiri ini bukan narasi, karena dia tidak ada strukturnya, tidak ada plotnya, tidak ada story-nya. Sedangkan yang kanan itu adalah sebuah panel komik di mana panel komik ini menceritakan struktur sebuah cerita. Seperti cerita kancil tadi juga adalah sebuah struktur cerita. Nah, apa itu narasi? Kita bisa mendefinisikan narasi sebagai berikut. Pertama, narasi adalah sebuah peristiwa atau rangkaian peristiwa. Sekali lagi, narasi adalah representasi sebuah peristiwa atau rangkaian peristiwa. Yang kedua, narasi bisa diartikan sebagai representasi dari satu atau lebih peristiwa nyata atau fiktif yang dikomunikasikan oleh satu, dua, atau beberapa narator untuk satu, dua, atau beberapa narasi. Ada 3 karakteristik narasi yang bisa kita pahami untuk memahami tentang apa itu narasi. Yang pertama, narasi adalah rangkaian peristiwa. Kancil tadi adalah rangkaian peristiwa ketika dia bisa menyeberangi sungai dengan menipu buaya. Kedua, rangkaian atau sekuensial tidaklah random, tapi mengikuti logika tertentu. Kancil tadi mengikuti logika tertentu. Yang ketiga, narasi bukanlah pemindahan peristiwa ke dalam teks cerita, karena ada pemilihan. Makanya dalam narasi selalu ada representasi. Nah, kita pahami 2 hal dalam analisis narasi. Yang pertama adalah story, yang kedua adalah plot. Yang pertama adalah story, yang kedua adalah plot. Bagian terpenting dari narasi adalah story atau cerita dan alur atau plot. Plot adalah apa yang ditampilkan secara eksplisit, jadi ada di dalam teks. Yang kedua adalah story, urutan kronologis peristiwa, di mana peristiwa bisa ditampilkan atau tidak dalam teks. Perhatikan berita tentang kecelakaan Adam Air ini. Ini adalah sebuah pemberitaan mengenai bagaimana Adam Air hilang di langit. Yang diceritakan adalah Adam Air hilang di langit. Maka ini adalah story yang tidak ditampilkan. Yang awal tadi adalah plotnya. Demikian pembahasan kita tentang analisis narasi. Semoga bermanfaat.